Oke, assalamualaikum. Gua Mas Peu. Balik lagi di Aspek Logic. Oke guys. Jadi di video sebelumnya kan si Ipin sempat cerita di sini nih. Nah, katanya di pengalaman pas dia kerja nih, lu yang ngebawa dia kerja kan di situ ya? Oh iya. Itu gimana ceritanya si Ipin bisa lu bawa? Apa dia minta gawean ke lu? Apa gimana? Ya enggak sih. Lu nawarin apa? Ya sebelumnya kenalin dulu dah, gue Tono lah ya. Mustang. Bocah sih biasa manggil Mustang. Nggak tahu dah dari mana tuh ceritanya. Jadi ceritanya si Ipin tuh sempet gawe dulu bareng sama gue. Jadi sebelum gue gawe di situ ada yang ngajak kerja juga sebenarnya. Jadi lewat perantara lah gitu. Ya jadi ada saudara gue di situ. Nah kebetulan gue statusnya waktu itu kan lagi nganggur dari kerja di pabrik selang kalau nggak salah gue. Iya. Nganggur gue tuh selama berapa bulan. Nganggur? Nganggur bang. Anggur merah? Bukan. Anggur beda ini mah. Ini nganggurnya tentang jiwa gitu. Jadi jiwa. kita kesepian karena kita kerjaan Joni. Nganggur jiwa. Jadi gua nganggur lah, ngojek lah ya. Jadi gojek online gua tuh Grab lah gitu selama beberapa lama gua. Nah, saudara gua mungkin ada lowongan tuh di tempatnya. Dia sempet nawarin ke gua buat gawe di situ ya kan. Cuman pertama gua tolak sama gua karena dia nawarnya tuh sebagai kolektor. Ya, pikiran gua kan pasti leasing nih. Iya. Ya kan? Nah, Gua enggak mau kemarin gitu. gua podcast sama Ipin gitu kata gua. Gimana kata dia? Kolektor, debt kolektor gua kata gua, yang galak-galak gitu nagih-nagih duit. Kira gua kan gitu. Nah, bukan debt kolektor. Tadinya pertamanya gua ngira gitu. Nggak taunya pas gua kedua kalinya diajakin lagi sama dia tuh masih nawarin ke gua bulan berikutnya. Ya udah gue coba pengen tahu gitu kan kayak gimana, nggak taunya pas gue ikut ke sono ternyata ya cuman ya biasa aja sih, cuman lu datang ke tukang dagang lu nagih, terus lu datang lagi ke tukang dagang lagi lu nagih gitu aja. Terus nggak lama ya akhirnya gue jalanin lah ya kan, daripada gue nganggur gitu kan. Pas selang berapa bulan tuh nggak lama ceritanya gue naik jabatan tuh. Wih, naik jabatan. Nggak tahu kayak anggota parlemen. Benar. Jadi pertama jalur gue di Bogor Kota itu karena Bogor Kota, jadi kan ada gue mau dipindahin ke Puncak. Nah sebelum gue pindahin ke Puncak, Lu di Bogor Kota pertamanya nih, Bogor Kota sampai kayak Kalos. Nah jadi bos gue tuh minta ada yang buat gantiin ke lokasi Bogor Kota. Nah kebetulan si Ipin nih gue ajakin sama gue, daripada dia nganggur kan, gue ajakin sama gue. Nganggur jiwa deh. Nganggur jiwa, geng, pokoknya. bukan janji jiwa. Brand orang ini. Iya, Kagak jangan. dapat endorsean jangan sebutin. Gue ajakin lah dia, jadi dia masuk gantiin jalur gue di Bogor Kota, gue pindah ke Puncak gitu jalurnya. Terus Nah pas nggak lama di Puncak gue nagih tuh sekitar 3 bulanan naik jabatan lagi gue. sih Bener, jabatan. naik jabatan lagi jadi Cepet pisan. makanya jadi survei. Nah jadi survei, pas gue naik jabatan jadi survei, bos gue minta lagi kalau misalkan yang di Bogor Kota itu diisi lagi sama orang baru. Nah jadi kebetulan si Ipin kan gue tawarin juga kan masuk supaya dia gantiin jalur gue lah ya, gaji juga beda soalnya, rada lebih besar lah gitu. Siapa tahu dia mau, tapi akhirnya dia mau, jadi digantiin gue di Puncak. Nah gue pindah ke pertama sih jalur Puncak, akhirnya gue nolak soalnya nggak cukup waktunya lah. Gue seharian suruh ngejar ke Puncak, terus turun lagi ke Sukabumi sampai ke Parung Kuda. Ke Sukabumi. Iya nggak kuat gue, jadi Pisan. gue serahin lagi ke temen gue yang udah pengalaman lah di jalur situ lah gitu ya. Akhirnya gue pindah ke jalur lebih liang gitu guys. Nah terus lu tahu kan gunung-gunung yang bukit-bukit gitu tuh, Iya. Bukit Ciampea kalau nggak salah namanya. Nah itu katanya banyak begal gengs. Iya banyak begal. Yang kata bulap. Lu apaan tuh? Sih. Lu. Wih, tasan lu di rumah orang lu. Apa sih? Yang tasan guys. Weh, ketangkap lo. Bocil ya? Bocil, slim Sini, pisan. Bang. Ngapain sih? Pada berisik sini bocahnya. Usir. Nanti gua omelin ntar dah kalau ketemu dah. Ntar jadi hal-hal nggak diinginkan. Iya bener. Itu. Dibilang. Persakan warga. Iya benar. Lemparin granat. Nah, Lemparin, itu Pin. lemparin granat. Si Ipin nih itu ada. Lu si Ipin ya itu. Mau mana si Ipin lu? Kaplay. Sampai mana tadi kita sampai mana? Sampai jalanan iseng di daerah Gunung Ciampea. Oh, Ciampea ya. Ciampea. Konon katanya di situ banyak begal, geng. Yang gelap itu ya? Yang gelap, yang jadi kalau di sebelah kanannya itu
Sawah. Bukan sawah. Kebun ya apa sih? Kebun apa sih namanya? Kelapa sawit. Kelapa sawit ya. Nah, di kirinya Bukit Ciampea. Bukit tuh ya. Katanya sih kalau lewat situ hati-hati lah, apalagi kalau malam gitu kan. Horor. Cuman kalau gua jalurnya sih ya hindarin macet ya. Ya gua Lewat situ? Iya, tapi alhamdulillah sih rame jalanannya. Asal jangan sore-sore banget lah. Gitu aja jalanannya mah. Ya pengalaman gua kerja ya si Ipin ikut gawe sama gua ya gitu, gara-garanya ya perantara-perantara lah ya. Maksudnya emang rezeki kali ya lewat orang Iya. itu ya kan. Daripada si Ipin nganggur juga dia mau gawe ya udah akhirnya gua ajakin gawe. Tadi sebelumnya gua pernah ya kerja namanya di pabrik ya. Itu pabriknya Unapit lah pokoknya. Di ASKI gitu. Wih. Aski bosku. Astra lah pokoknya ya. Bolan, Bos. Tapi sebelumnya gua ada cerita horornya nih, geng. Mana tuh? Jadi sebelum gua masuk ASKI itu gua sempet ada ngeliat makhluk astral lah gitu ya. Jadi sebelumnya tuh gua gawe kalau nggak salah di Mentos. Mentos Gede juga lu. Gede, cuman gua masuknya borongan. Oh, borongan ya. Jadi berapa permen dihitung per kilo doang. Gua cuma nerima 2 minggu ya 400.000 ya. 2 minggu. 400.000 bos ya. Nah sebelum pas gue lagi kerja dari situ, kebetulan gue pulang malam tuh. Kan kalau rumah gue, lu tahu rumah gue kan? Tahu lah, Iyalah. Suartono. Siapa sih yang nggak tahu kan? Dan rumah gue di situ lah, pokoknya gue balik malam. Kebetulan dijemput sama bokap gue waktu itu ya. Pas gue balik malam lewat kuburan, geng. Jadinya ya kalau selama gue lewat jalan situ sih biasa-biasa aja, ya nggak pernah ngeliat sesuatu yang aneh lah gitu ya kan. Nah pas waktu hari itulah pokoknya gue lupa hari apa lah pokoknya. Pas gue lewat tuh kok kayaknya hawanya beda gitu. Kayak beda gitu. Kayak beda, kayak udah di apa sih namanya? Udah disusun lah kayak udah Udah ada skenario-nya. Nah, iya benar. Kayak C2B ya. Bener. Cuma nggak tahu aku ini kemana. Tahu KCP kali kan? Iya, KCP. Iya. KCP apa ini? Gue pengen nonton filmnya, film pendek di C2B. Heeh. Kok kagak ada? Kata gue, tahu kemana itu filmnya? Mana itu, Bang? Nggak tahu, gue juga Menghilang bingung. tanpa jejak itu Iya. kan. Padahal asik banget tuh bocah-bocahnya Bener. situ. Bagus banget filmnya. Lanjut lagi, Om. Ya itu ya. Jadi apa? Gimana, Bang? Tadi, Bang? Jadi pas gua lewat tempat itulah yang tadi kata gua ada makamnya. Jadi ada hawa-hawa tuh yang nggak enak banget gitu, kayak angin. Kayak ada yang ngikutin gitu ya. Emang gua kan kebetulan lagi naik motor gua berdua tuh ya, mau bokap ya. Pas gua lewat kok nengok kuburan, ya biasa aja maksudnya emang namanya kuburan mah ya. Kuburan kan tempatnya. lah. Tempatnya lah ya. Gua juga permisi lah ya, orang situ juga gitu kan. Udah kenal. Pas gua lewat-lewat lagi kok kata gua kayak ada putih-putih gitu di atas. Dulu tuh ada pohon kemang di situ, geng. Kemang apaan? Tahu gak yang kayak mangga tuh? Bembem. iya. Bukan. Bacang. Bukan. Apa? Kemang. Ya pokoknya teman-teman ada kali yang tahu Iya. namanya pohon Mungkin kemang. teman-teman yang tahu pohon kemang, Kemang. komen di bawah ya. Pokoknya buahnya kayak mangga pokoknya Kayak ya. mangga. Kayak Manis mangga. tapi. Manis. Kemang. Kalau biasanya angin kenceng nih ya. Iya. Cokoan gue biasanya. Cokoan tuh ya. Cokoan tau kan itu cokoan. Udah kayak bahasa anak Cime. Cokoan nih. Cokoan gitu. Cokoan lah siapa yang duluan dapet gitu. Jadi emang dulu tempatnya iseng. Pas gue lewat kok gue liat, gue kira pun pisang. Kayak pun pisang dahan dalamnya tahu gak sih putih Iya, gitu kan, iya, kena iya. cahaya ya. Nggak taunya pas gue perhatiin lagi kok kayak diikat palanya gitu. Iya, kayak diiket. Cuman bukan madep ke gua gitu, kayak Oh, madep nyamping dia. nyampingin. Cuman gua herannya kok kata gua pohon pisang kok tinggi amat gitu ya. Nah. Cuman ya gua biasa aja lah gitu kan, gua juga nggak ngeganggu gitu Iya. kan. Nah jadi pas selang gua ngeliat itu ya hampir rumah gua cerita lah ke nyokap ya Iya. kan. Pas kata nyokap sih mitos ini mah katanya kalau ngeliat kayak gituan pocong katanya mau dapat rezeki Iya, katanya gitu ya. Iya. Kecuali Siapa beda ya? kata nyokap. Bukan kata lu ya? Bukan kata gua, kata nyokap. Tadi kata gua tadi. Ya gua yang ngomong perantara nyokap. Kata nyokap ya. Ya. Nah, nggak lama emang ya itu mah emang kebetulan kali ya, emang rezeki kali ya. Kan kita kalau Hoki, alam, hoki. bener. Nggak taunya besok gua dipanggil geng kerja di Astra. Alhamdulillah 8 tes lulus semua. Cuman emang bukan rezeki juga ya. Jadi gua cuman bisa ngerasain kerja di situ doang ya kan. Seenggaknya tahun. gua enggak setahun doang. Setahun doang. Ya setengahnya gue walaupun nggak bisa kerja di situ ya bisa pernah lah gue, Ngerasain lah. iya pernah lah ya kayak gini lah namanya kerja di pabrik gede gitu. Nah setelah setahun berlalu lah ya udah gue nganggur jiwa tadi kan. Nganggur jiwa ala master. Nganggur jiwa, gue ngelamar Grab, akhirnya diterima jadi Grab. Terus nggak lama gue yang kerja di situ lagi di pabrik selang baru ke kolektor. Sampai sekarang sih gue masih sebenarnya geng Masih ya. di dunia perkreditan kayak gitu masih. Cuman sekarang beda jabatan gue sama perusahaan juga beda. Jadi lu
tempat pertama buat belajar lah gitu maksudnya ya. Istilahnya lu cari pengalaman ya, Benar. pengalaman. Lu udah dapet ilmunya ya, lu punya modal ya lu tinggal Iya, bikin lu sendiri. terapin lah. Bener. Soalnya Cuma kalau kan udah ada ilmunya. kalau gua sih jujur modalnya nggak ada. Modalnya nggak ada ya. Jadi gua tetap masih ikut sama teman-teman gua. Iya, namanya orang ya. Kan kita yang penting berusaha lah Benar. gitu. Berusaha dulu. Istiqomah. Doa jangan lupa, jangan geng. lupa, penting mah. Awali harimu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, geng. Pas nih hari ini. Benar. Pokoknya itulah. Jadi selama gua gawe ya yang masih bertahan sekarang ya masih di perkreditan. Kreditan. Cuman gua sekarang jabatannya jadi sales sih. mau sales. Jadi lebih bebas aja sih, nggak kayak sales leasing ya. Hmm. Terikat gitu waktunya. Kalau gua bebas sih ya, kalau lu mau duit ya lu nyari konsumen. Konsumen kalau Kalau nggak mau duit ya lu Ya. nggak usah nyari konsumen, Diem diem di aja di rumah. rumah. Iya gitu, benar. Gitu aja sih. Tapi ngomong-ngomong, lu udah berkeluarga, Teng? Alhamdulillah udah sih. Udah dikaruniai anak. Ada udah. Si Joni ya? Alhamdulillah si Joni lah, ente Joni. tahu lah ya si Joni. Nggak bisa Nah, diam. masalah pernikahan nih mau nanya juga saya Gua gitu nih, mau nanya kalau abis nikah tuh perbedaannya ada nggak sih, Teng? Abis nikah dan sebelum nikah Perbedaan di segi dalam apa nih? dalam masalah finansial lu nih, Oh, keuangan berarti ya. keuangan berarti. Kalau yang pertama gua rasa sih nggak ada. Pertama nggak ada, tapi pas kita jalanin ternyata ada perubahan. Ada perubahan. Mungkin emang rezeki anak. rezeki kita anak ya sama istri jadi satu, jadi ke suami mungkin ya. Walau alam juga kan katanya kan gitu, kata ustadz lah ya. Bukan kata lu nih. Bukan kata Ustadz. ustadz. Kita mah kan sering dengerin doang gitu. Kadang-kadang kita cuma dengerin doang tapi kita nggak lakuin gitu. Kan kebanyakan gitu. Bener. Jadi yang gua alamin ya setelah pertama gua nikah sih gua seret sebenarnya rezeki. Minum tuh. Nggak ada minum ini. Ada minum bang, minum bang. Sibuknya belum nyampe nih. Beli air ini di Mekah kali beli airnya lama. Jadi gua sempat ngalamin istilahnya seret rezeki, tapi itu juga pas lagi belum punya anak sih gua. Alhamdulillahnya belum punya anak, jadi ya gua juga mana ada sih istilahnya, walaupun ente belum keluarga nih. Iya, makanya kan Ane Agak- belum keluarga pengen tahu gitu Ya. supaya Ane tahu dari ente kan Benar. ilmu. Ilmu ente bermanfaat buat Ane, ente dapat pahala. Nah, Iya benar. benar. Jadi gua sempat ngalamin namanya apa sih namanya? Masa krisis. Masalah ekonomi lah, krisis ya. Jadi kayak untung gua kan punya mertua juga baik lah ya. Jadi dulu tuh mertua gua sering beliin ya pokoknya nambah-nambahin masalah ekonomi di gua lah ya, kayak misalkan kontrakan dibayarin sama mertua gua gitu kan dulunya. Iya. Nah, itu sempat sampai hampir setahun gua itu ngalamin benar-benar ekonomi parah. Omset gua juga cuma nerima gaji sekitar 400.000 sebulan gua. Tapi kesini-sini pas anak gua lahiran ya, alhamdulillah ada peningkatan sampai sekarang. Gitu Rezeki ya. berarti. Iya, namanya perjalanan hidup lah ya. Yang penting mah tetap bersyukur Soalnya kan aja. Apa kalau kita niat baik kan insya Allah ya Benar. akan dibalas baik. Benar, insyaallah. Tapi lu sendiri gawe, Bang? Nganggurnya kita makanya ini bikin konten nih. Bikin konten supaya kan subscriber kita naik, kita dapat AdSense gitu. Oh, gitu, Pengennya oke, kan oke. gitu. Cuma ya gimana namanya orang Iya, ya. benar lah, benar. Ada yang suka, ada yang enggak kan gitu. Benar. Yang penting kita jalanin aja lah ya kan. Iya lah, benar lah. Itu yang halal. Yang penting halal, benar, geng, halal. Walaupun dulunya kita bandel ya, Bandel, iya. tapi kayak pengalaman gue ya dulunya misalkan lu bandel, lu ntar pas nikah lu pasti ngerasain lu bakal ninggalin yang bandel-bandel hal-hal itu. negatif Iya. lah gitu ya. Terus gimana rasanya lu punya anak ya, pasti lu seneng lah pokoknya. Seneng udah gitu tanggungan juga nambah dong. Tanggungan nambah, alhamdulillah rezeki nambah ya. Insya Allah lah. Jadi diberi kecukupan lah gitu. Itu aja sih, jadi lu diberi kecukupan. Jadi Allah tuh ngeberi itu bukan yang kita mau, yang kita butuh. Nah, gitu ya. Jadi kita diberikan yang kita butuhin, bukan yang kita mau gitu. Lu pengen mobil ya, lu karena kebutuhan lu aja cukupin Iya, dulu. yang penting mah gitu. cukup dulu dah. Allah pasti ngasih, yang penting mah cukup dulu. Bener gitu ya. Nanti Ya, setelah gitu lu lah. berusaha dengan ditambah doa, insya Allah bakal ngabulin permintaan lu yang selanjutnya. Tapi asal kita taat aja sih sama Bener. usaha, kerja keras, jangan buat dosa dah gitu. benar. Ya, Tapi- cuma Apa tuh? namanya orang ada. Iya. Tapi gua ada pengalaman ya. Pertama kali masukin si Ipin gawe itu ada pengalaman, emang gue bilang lucu sih, lucu gitu ya kan. Jadi ceritanya tuh si Koni hujan nih, Bogor kan kota hujan lah, tahu sendiri ya. Jadi pas gua lagi gawe itu kebetulan si Ipin kan udah punya motor. Nah, nebeng sama gua dong. Keadaan motor gua banyak botak tuh parah. Nah, ya, tapi ban dalamnya belum kelihatan sih, cuman baru urat-uratnya, tahu kan urat-uratnya? Iya, yang jaring-jaringnya itulah. Urat relep. Itu.
Nah udah, ya kata gue menurut gue aman lah gitu kan, dari Bogor ke sini kan ya gue mau ganti juga, bukannya apa sih namanya, emang belum kecukupan kan gue buat ganti itu juga kan, ada uang cuman sayang kan kata gue, jadi lebih baik pentingin yang lebih penting dulu lah. Nah pas hujan itu nungguin hujan gak ada reda nih kata gue. Ya Bogor kata Ya hujan. iya, kata angin. gue mau pulang besok apa kata gue. Ya akhirnya gue mikir, kata gue udah balik aja Pin sama gue, yuk nebeng gitu. Akhirnya nebeng dia sama gue dong ya. Udah tuh, gue babat kok, kata gue ban gue kok kayak geleyang-geleyong nih kata gue gitu. Gue udah feeling sih kata gue kayak ban gue ngejendol nih. Kata gue kan ngejendol kayak pala disambit benjol gitu. Kayak gitu tuh. Ngejendol nih kata gue, udah feeling. Kata gue tapi aman lah, orang tanggul berapa kali tanggulnya gue udah lewat kata gue gitu kan. Nah ini pas di kondisi jalan rata ini, jadi setelah kalau dari sini sudah disentuh lewat lagi dikit lah ya. Iya. Lo tahu Mall Pipo yang baru yang ya. di depan Sintek. Nah ya Mall Oppo ya. Pipo. Bukan Mall Pipo geng. Apa sih merek HP disebutin? Mall Pipo. Jadi di situ kebetulan gue lagi ngebut geng, karena nggak ngebut banget sih, karena lumayan kenceng lah ya. 40 km per jam. Ya nggak tahu udah berapa km-nya mah, lupa lah gue ya. KM pisan. Terus gue udah lewat ke tengah, jadi gue sengaja nih ada air ngecumbang di depan nih geng. Ngecumbang Tau gak ngecumbang? Definisi ngecumbang tuh Nah. apa tuh? Bergelombang. Jadi air Berlubang, apa sih ya? tergenang ya. Menggenang. Air bergenang ya. Pokoknya ada air menggenang. Ya lu pasti kalau bawa motor air menggenang nggak mungkin lu lewatin dong. Pasti Iya, lu iya. ya takutnya kan lobang gitu kan. Lubang dalam kan. Iya. Takut Gua itu jatuh. hindar ke kanan dong. Kanan. Nah, orang di belakang gua kenceng-kenceng banget nih ceritanya nih, ya kan. Namanya jalur kanan kan Iya. cepet. Kalau gua sih pakai helm gua sih ya, pakai helm, jadi pakai apa sih namanya? Jas hujan, jas ponco atau Iya, kan ponco. ponco, iya. Nah, ponco yang 10 ribuan kalau nggak salah. Walaupun kalau bawa motor kena angin Nah. berisik Itu pisan. gue ngeri kalau ada tempat ini geng, mobil sampah. Iya. Takutnya diangkut lu. Oh iya benar. Warna Plastik. hijau, apalagi oranye. Jadi pas gue lagi lewat tuh, seret, motor pada kenceng di samping gue kira dia mau ngerem dong, hargain orang sebelahnya dong, Iya. takutnya kecipratan kan. Itu motor ngebut terus geng. Akhirnya apa? Muka gue kecipratan sampai nggak kelihatan. Gue kira sipin nggak kenapin, lu kenapin ya kan? Buset teh, muka gue parah banget, kata dia gitu. Udah gitu nggak selesai geng, gue kira cuma gitu doang masalahnya ya. Iya. Pas nyampe depan lagi apa? Ban gua meledak geng yang belakang. Astagfirullahaladzim, kata gue ini lengkap banget, mana kondisi abis maghrib ya geng ya. Duit nggak punya gua geng, duit nggak punya gua. Namanya Iya. cobaan kerja. gitu. Akhirnya gua minggir dulu lah, kata gua minggir. Kalau paksain gua nggak mungkin dong ya kan, kata Iya. gua. Akhirnya gua minggir, mau nggak mau gua dorong. Gua ada duit simpenan emang buat merit lah gitu ya. Oh itu belum merit ya? Belum, sebelum merit, jadi mau nggak mau gua nelfon Bokin lah ya kan, minta tolong lah, maksud gua duit itu gua pakai dulu buat beli ban yang baru. Soalnya gua nggak bisa balik, soalnya kalau kata gua keadaan kayak gitu ya kan. Jadi alhamdulillah sih Bokin nggak lama, setengah jam kemudian nyamperin gitu. Gua tau kasih tau lokasinya. Ya pengalaman gua paling lucu plus sedih di situ doang lah pokoknya. Situ doang. Pengalaman lucu paling sedih. Alhamdulillah. Nah mungkin nggak ada pengalaman lagi gitu ya. Lu kan sekarang kerjanya kan Kalau pengalaman kerja sih gua banyak geng. enggak, lu prioritas utama kerja sekarang tuh apa nih? Prioritas. Kan Ya. kalau tadi kata lu sales cuma sampingan doang kan ya? Enggak sih, Enggak. sebenarnya utama juga. Utama juga. Jadi gua kalau sampingan mah warung sebenarnya gitu. Oh, buka usaha. Warung. Jadi gua sempet jual apa sih, tembakau lah ya. Oh, iya. Tembakau cuman Di report mulu. di report mulu geng. Iya emang bener. Sempet penjualan sampai ribuan, tapi ya namanya emang nggak boleh kali ya. Padahal ya Allah ngasih rezekinya mungkin cuma segitu aja kali, diganti sama rezeki yang lain mungkin gitu. Kita kan nggak boleh berpikiran negatif, Iya. ya enggak. Sampai kita tuh apa ya istilahnya ngelobi Mbak GNT ya kan? Nah, itu gue sampai akrab sama orangnya. Iya para pisan itu mah. Jadi sampai tutupnya sekarang. Iya sampai bangkrut di review sih. Di review gara-garanya. Ya pokoknya salam-salam dah buat Mbak Ica. Semoga sehat selalu ya pokoknya. Minal izin juga, kita Minal mohon izin, maaf kalau ya. ada salah gitu ya. Suka videoin Mbak diam-diam. Bener. Kau videoin kapan videoin, geng? Yang lu kirim ke gua? Pisan. Pisan. Ente pisan. Udah gitu ya. Udah gitu aja ya. Gimana lagi atuh, geng? Kalau pengalaman mistis horor gitu ada nggak? Yang selain yang tadi lu lihat itu putih-putih di pohon pisang tuh. Selain putih, sebenarnya ada sih cerita, tapi bukan cerita masalah kerjaan ya. Itu masalah gua waktu kecil sih dulu. Kecil. Jadi itu kayak ada hal aneh sebenarnya mah waktu gua kecil. Jadi kayak apa ya? Kayak lu ngeliat ayunan nih. Tapi ayunan itu berisi nanah, geng. Ayunan isi nanah. Isi nanah. Jadi Gimana dulu waktu ceritanya? gua kecil itu gua umur sekitar 4 tahun atau 5 tahun ya. Gua masih ingat itunya sih, masih ingat.
kejadiannya lah gitu ya. Cuman gue untuk apa sih namanya cerita lengkapnya gue ya namanya masih kecil kan lupa inget lah ya. Mungkin belum ini banget sih, belum bisa nyerap banget gue otak gue gitu kan. Jadi waktu gue kecil tuh gue kan sering tidur kan tengah-tengah ya, namanya anak kecil kan kalau di pinggir pasti ngeri jatuh dong ya kan. Jadi posisi gue di tengah tidur samping bokap samping nyokap. Nyokap sama bokap tuh kayak ceritanya tidurin gue istilahnya ngelonin lah ya. Pas gue udah tidur gue kebangun malam-malam tuh. Pas gue kebangun malam-malam jadi kayak rep-rep gitu dah. Rep-rep tahu kan itu rep-rep ya? Kayak rep-rep pas gue bangun itu, pas gue ngeliat ke samping kok kayak ada ayunan. Jadi kayak mimpi tapi nggak mimpi gitu. Jadi kayak ada ayunannya itu isinya nanah, geng. Banyak gitu. Banyak. Tapi nggak, nanahnya itu nggak netes. Ente tahu ayunan yang pakai kain putih gak? Dulu mah kan ayunan cuma diikat doang. Oh, ayunan bayi gitu ya? Iya, cuma kan ayunan dulu diikat doang. Bukan tuh. ayunan besi gitu. Bukan. Jadi ayunannya tuh diikat. Nah cuman di tengahnya ini kayak ada air ngecumbang tuh nanah semua geng. Bau tuh. Tapi kalau bau sih enggak, cuman gua kayak aneh gitu. Kayak aneh ya? Iya kayak aneh ya, gua namanya masih kecil kan gua nggak tahu kalau itu horor apa gitu kan. Cuman emang di perasaan tuh nggak enak gitu. Gue juga namanya masih kecil kan nggak bangunin nyokap nggak bangunin bokap, cuman gue ngeliat doang gitu ya, namanya anak kecil kan pasti bisa ngerasain mungkin kali ya, masih bisa ngerasain ada sesuatu udah apa gitu. Cuman yang gue rasain sih itu doang. Kalau untuk ngeliat sih gue ya yang itu doang, pulang kerja doang sih yang pas mau masuk ke Astra itu doang sih gue. Cukup gitu aja kali ya cerita dari lu Teng ya. Kita mau bahas apa lagi sih? Bingung ini kita. Bingung gue juga. Kayak ngantuk. Kayak ngantuk. Udah malam. Udah Iya, kayak ngantuk udah jam 3. Jam 3 kan? Jam 3 ini Syuting kita syuting sampai jam 3 pagi ini. Jangan lupa subrek, Subrek Escape Logic. Escape Logic. Nah, benar. Escape Logic, geng. Udah gitu. Ya udah. Jadi udah gitu aja, geng. Udah gitu ya. Pokoknya gitu aja ya. Gitu aja pokoknya. Jangan lupa subrek, mampir ke channelnya Escape Logic. Bang ini jadi ya Bang Arifin Ipun juga jangan lupa mampir ya pokoknya. Pokoknya semua channel yang ada di sini nih deskripsi ini ya, pokoknya jangan lupa mampir, geng. Deskripsi pokoknya ya. Begitu aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ente jadi ya dia aja dari lantai dia aja. Udah gitu ya pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.